Siap. Oke, terus habis ngelihat hasil terjemahan itu gimana perasaannya? Eh, Kesan-kesan apapun boleh lah. apa ya? Itu dulu. Rizky dulu, Rizky. Oh, saya dulu. Ini sih Berat. Tante, apa sih banyak banyak kalau saya lihat tuh banyak kalimat yang lebih disederhanain biar lebih mungkin yang pembacanya paham lebih paham gitu sih. Oh, jadi masih ada Ya, kalimat yang belum efektif gitu ya? beberapa sih mungkin ada sih Oke. menurut saya, Iya, tapi nggak nggak tahu apa-apa. buat yang lain. Oke. Sebentar. Kalau kalau saya karena banyak yang saya rubah jadinya agak pusing itu sih. Agak Ya pusing betul. ya. Iya, ada Iya, kalimat-kalimat yang saya satukan sih, kayak dua kalimat saya satukan gitu. Ada Iya. juga seperti itu. jadi kadang nyarinya Anu bingung teh sih kalimat. Nyarinya bingung ya. Terjemahan yang ini mana gitu ya. terpaku jadi terpaku. Oke, oke. Bentar. Apalagi bacaannya kayak gitu kan, vertikal. Iya betul. Tuh. Nggak biasa Bingung ya. lagi Baca. bacanya tuh. Awalnya mana ini? Iya bener. Nggak biasa kali ya. Iya belum. Iya. Iya. Oke. Ya. Saya lupa dulu pernah nanya nggak sih, apa di sini ada yang udah pernah punya pengalaman nerjemahin nggak? Rizky udah. Ah, udah sensei. Iya. Yang bahasa Korea itu ya. Iya. Oke, oke, sip, sip. Ya. Jadi apa namanya, kita hari ini diskusi tentang hasil terjemahan. Itu sebenarnya salah satu pekerjaan saya, hasil kerja saya. Jadi sebelum lebih jauh lagi diskusinya, saya jelaskan dulu kondisinya waktu itu ya, semacam disclaimer. Jadi ada dulu itu satu buku. Jadi satu buku jumlah halamannya 100 halaman kira-kira ya. Kira-kira kalau nggak salah 100 lebih kayaknya sih. 100 halaman lebih, apa namanya, saya dalam kondisi belum pernah menerjemahkan teks atau dokumen yang bertema tentang pertanian. Sama sekali nggak ada pengetahuan mengenai pertanian ya, bagi tanaman gitu ya, pemupukan gitu, nggak pernah ada pengetahuan sebelumnya. Harus selesai 1 bulan. Terus setelah 1 bulan selesai, tapi nggak selesai, ternyata ada proses penyuntingan ya. Jadi bareng dengan kliennya itu diskusi mengenai isinya ya. Jadi makanya kalau penerjemahan itu ya nggak, kalau misalnya deadline-nya 1 minggu, itu nggak bisa 1 minggu kita selesaikan gitu, enggak, tapi harus lebih cepat dari itu, karena setelah itu ada proses penyesuaian lagi antara kita si penerjemah dengan kliennya. Begitu pula dengan yang saya kemarin tunjukkan itu ya. Terus apa lagi ya? Setelah itu ada proses penyesuaian dari kliennya, juga ada masukan mengenai itu ya, bahasa Indonesianya ya. Mungkin bahasa Indonesianya ini tolong diperbaiki lagi, agak kaku begitu ya. Ada yang seperti itu. Terus ada penyesuaian kosakata juga ya. Terus dalam sehari itu saya targetnya mengerjakan 10 halaman. 10 halaman, bukan 10 halaman hasilnya ya. 10 halaman bahasa dokumen aslinya. Jadi dokumen apa, bukunya itu saya harus nerjemahin 1 hari itu 10 halaman targetnya. Dan dalam pengerjaannya kadang 10 halaman bisa selesai, kadang enggak ya. Kadang bisa lebih 11 gitu ya. Kadang kalau ada gambar-gambar itu saya seneng banget. Oh, jadi nerjemahinnya dikit gitu ya. Begitu. Terus
dalam pengerjaannya saya juga diminta untuk mengedit fotonya ya. Fotonya, di dalam fotonya itu kan ada keterangan bahasanya, ada kalimatnya ya. Nah, itu juga harus diterjemahkan. Jadi sebagai penerjemah kita juga harus memiliki skill pengolahan data-data multimedia ya. Jadi kalau nggak bisa seperti itu agak sulit ya. Terus ada penguasaan multimedia itu maksudnya selain pengolahan gambar, pengolahan file-file PDF ya, itu juga penting banget ya. Itu yang saya rasakan. Kalau skill di bagian itu kurang, mungkin proses penerjemahannya jadi semakin sulit gitu. Terus seperti yang tadi saya sampaikan, sehari itu kadang bisa 10 halaman, kadang cuman 8, kadang 11, kadang 12 gitu ya. Jadi nggak setiap hari itu karena saya sambil ngajar juga, jadi pulang dari kampus baru ngerjain sampai malam gitu ya. Terus apalagi ya, karena kondisi saya itu nggak punya pengetahuan mengenai pertanian ya, jadi ya harus belajar dari website yang ada ya. Saya cari pakai kata kunci yang ada di buku tersebut ya. Mau nggak mau belajar sendiri ya, jadi harus tahu. Dan belajarnya ya saya carinya dari situs-situs berbahasa Jepang. Akan sulit kalau kita carinya di situs yang bahasa Indonesia ya, atau bahasa Inggris nanti jadi sulit juga sih. Jadi jadi seperti yang kalian sudah baca, walaupun entah level si penerjemahnya, level bahasa Jepangnya, level apapun ya, kalau informasi yang diterjemahkan itu kadang ya banyaknya diterima sebagai informasi yang baru ya. Jadi kecuali yang udah berpengalaman banget ya, mungkin udah sering jadi udah familiar. Tapi pada dasarnya kalau kayak saya gitu, yang freelance-nya tuh bener-bener freelance yang jarang nerima gitu. Sekarang itu udah jarang. Jadi itu bener-bener informasi yang baru banget buat saya. Terus seperti yang kalian lihat juga masih ada beberapa ya kalimat yang kalian nilai belum efektif. Jadi di level manapun itu kendalanya sama sebenarnya ya. Jadi bukan berarti semakin tinggi level bahasa Jepang seseorang itu bukan berarti bisa menghasilkan terjemahan yang kualitasnya tinggi juga gitu. Enggak. Jadi tetap itu bergantung pada kekayaan ekspresi si penerjemah ya. Kekayaan bagaimana si penerjemah itu bisa membuat dokumen aslinya itu bisa terlihat lebih baik juga di bahasa target, yaitu bahasa Indonesia bahasa Indonesia ya. Seperti itu gambarannya dari saya. Silakan yang mau berkomentar. Kalau kalian kan kemarin itu saya tugaskannya, kalau kalian dapat pekerjaan itu apa yang akan terjadi gitu kan. Itu gimana kalian meresponnya kira-kira? Tugasnya udah dikumpulin belum? Silakan. Oh, udah. Tugasnya nggak ditampilin sensei. Tugasnya ini agak lemot. Tapi kalau di videonya nanti di rekamannya sih bisa muncul kok. Ya. Saya coba munculkan ya sebentar. Oke. Ya, ini dari sebentar, dari Alia Arifah ya. Tanda maru di judul itu apa sensei? Tanda maru di judul itu apa ya? Tanda maru, coba saya lihat. Sebentar.
Tanda maru di judul. Mungkin yang itu Sensei, Sang Juneng. Itu kan ada kayak maru gitu. Oh, itu kan 30 ya? Iya. Ya 30. Mungkin belum biasa dengan ini ya. Bahasa Jepang yang vertikal ya. Oke. Terus apa lagi nih? Kenapa Sensei menerjemahkan watashi dengan kata penulis? Nah, ini banyak yang ditanyakan sih. Jadi, ya. Pertama, bukunya itu punya karakteristik tersendiri sih ya. Jadi semacam kalau dibaca itu ya semacam campuran antara buku pelajaran dengan buku apa kayak diary gitu. Jadi kayak catatan harian. Makanya agak sedikit ada sedikit kendala di saya dalam mengekspresikan si watashi ini gitu. Kan kalau buku semacam ini budidaya tanaman seperti itu kalau saya jarang baca buku ya, jadi saya nggak pernah lihat buku budidaya kayak gitu dituliskan dari sudut pandang pertama kayak kayak semacam buku catatan harian gitu ya, diary gitu ya. Jadi karena ini juga akan diterbitkan katanya. Nah, saya mencari solusi dengan cara mencari ekspresi yang lebih umum gitu. Nah, didapatkanlah kata penulis ini dan klien juga gak keberatan. Jadi ya sudah, keputusannya diambil sehingga banyak digunakan kata penulis ini untuk menggambarkan si bapak ini, si siapa bapak itu. Ya, seperti itu. Ya, kalau misalnya pakai saya juga sebenarnya nggak masalah, hanya saja ya tadi pertimbangannya memang karakteristik bukunya memang beda dengan yang biasa ya. Nah, supaya bisa lebih familiar gitu ya dengan pembaca di sini, itu akhirnya saya memutuskan menggunakan kata penulis begitu. Silakan yang lain, ntar dulu ada yang chat. Iya nggak apa-apa Roji, santai aja. Terus apalagi nih? Kendala saya pasti akan sulit saat membacanya kalau lalu saya akan menulis ulang sebelum semuanya dan dari kiri ke kanan. Itu kalau misalnya ditulis ulang dulu repot ya. 100 halaman harus selesai 1 bulan. Nggak akan ada waktu seperti itu. Jadi mau nggak mau, kalau belum terbiasa dengan tulisan vertikal ya mau nggak mau harus berusaha ya. Oke, terus lalu untuk judul 2 Tensaku apa itu ya namanya, lupa saya. Tensaku Hatake gitu ya. No Haibushu ga ini apa ya? Kusare ya, Kusare. Apa kata Kusare itu hanya sampai situ Sensei? Apa ada kelanjutannya jadi Kusare Mashita? Ya nggak ada, seperti judulnya aja begitu. Kebusukan pada akar itu ya, pada akar tanaman maksudnya. Gitu. Jadi ya memang dalam bahasa Jepang judul itu kadang ada yang tidak selesai, kayak ini yang dikasih tahu sama Alia ya, ice cream gitu ya. Banyak yang seperti itu. Terus tidak ada kelanjutannya, ada kelanjutannya di dalam pikiran masing-masing pembacanya gitu ya. Ya, kalau di bahasa Indonesia mungkin sulit ya, tapi kalau dalam bahasa Jepang karena partikel itu punya keterikatan kuat sama verba yang datang selanjutnya. Jadi karena keterikatan yang kuat itu, ketika si verbanya nggak muncul pun si pembaca atau native Jepang itu bisa memprediksi verbanya apa berdasarkan partikel dan komponen-komponen bahasa di depannya begitu. Jadi makanya bisa menyingkat-nyingkat seperti itu. Ya. Oke. Terima kasih ya Alia. Terus dari
kelas ini kan jumlahnya 10 orang ya, jadi enak ya, dikit. Saya meriksa tugasnya nggak capek. Sambil saya lihat tugasnya, kalian juga kalau ada yang mau dibicarakan silakan dikomentari atau apa gitu ya. Ya tadi yang Watashi sudah dijawab ya. Terus untuk prediksi kendala mungkin akan kebingungan menggunakan sudut persepsi orang pertama atau orang ketiga ya. Ya kalau sebenarnya kalau sekarang kan saya yang kemarin itu dari Watashi saya jadi penulis kan ya. Sebenarnya kata penulis juga itu juga kan masih sudut pandang orang pertama kan. Jadi kita bisa mencari alternatif gitu. Kalau misalnya saya itu terlalu apa ya, sebagai buku budidaya tanaman itu ya waktu itu pendapat saya nggak lazim, jadi makanya saya cari alternatif lain ya, dan menemukan kata penulis ini gitu. Terus melihat ada beberapa terjemahan yang sedikit berbeda dengan teks aslinya. Seperti pada kalimat oishi to kite ita kara datta yang diterjemahkan jenis ini dipilih karena rasanya manis. Ya, jadi kalau oishi itu kan pada umumnya diterjemahkan enak ya. Nah, kalau buah itu kan buahnya enak. Biasanya buah itu kan manis gitu ya. Jadi makanya waktu itu saya pilih kata manis ini ya. Buahnya enak. Enak itu ya kalau mau sebenarnya kalau mau pakai kata enak juga nggak masalah sih, masih bisa dipahami ya. Dan kenapa kan saya pakai manis ini karena melihat ke secara keseluruhan ya. Jadi bukan hanya di teks itu saja, tapi harus melihat konteksnya satu buku itu ya kayak gimana gitu mau dideskripsikannya. Nah setelah jadi sebelum menerjemahkan saya harus baca dulu ya, tentunya harus baca dulu, paling nggak satu buku pun nggak apa-apa, tapi waktu itu saya baca per bagian ya, jadi biar ada gambaran, oh ceritanya deskripsinya seperti ini, jadi ada gambaran kosakata apa saja yang akan disampaikan dipakai gitu ya. Nah berdasarkan proses pembacaan tadi kayaknya daripada kata enak itu lebih pas mungkin manis ya, maka disamakan dengan konteks yang di belakangnya ya, di halaman-halaman berikutnya gitu ya. Terus dari Naura terima kasih sudah kumpulkan tugasnya, sebentar silakan sambil jalan barangkali boleh kalian ada komentar silakan. Banyak kanjinya yang baru ya, betul, sama sebenarnya saya juga pada saat memproses kalimat-kalimat itu ya banyak sekali yang baru untuk saya gitu. Jadi pekerjaan penerjemah itu bukan berarti pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang sudah tahu semua gitu ya, sulit kalau kayak gitu, nggak akan mulai-mulai. Jadi buat saya juga banyak yang baru pada saat itu ya. Saya mau nggak mau harus research sendiri ya. Terus pada teks blueberry kalimat pertama tertulis watashi, oh ya ini udah ya. Oke, terus ada kami juga ya di bagian keduanya ya. Nah itu saya tulis kami itu karena di tengah-tengah antara bagian 1 dan bagian 2 si penulis ini dia menuliskan bahwa dia bekerja sama dengan satu orang dalam membudidayakan ini tanaman ini gitu. Jadi makanya saya gunakan kami begitu. Kita lanjutkan ya, punya Rozi ini. Sensei saya baru tahu 10 itu bisa dengan maru sensei. Oh iya bisa. Maru maksudnya 0 ya maksudnya. Ya ini juga penulis, tentang kata penulis ya udah tadi ya. Saya lebih enak kalau yang nerjemahin sayanya dulu sensei, karena kalau begini jadi terpaku dengan teks terjemahannya. Maksudnya gimana nih Roji? Enggak tuh, karena ada terjemahannya
Oh, bingung maksudnya. mau buka Oke, oke. Google ini gitu. Oke, oke. Jadi lihat bahasa Indonesianya dulu ya. Iya, Oke, iya oke. sensei. Sip, sip, sip. Makasih. Terus dari Fajar. Fajar ada nggak hari ini? Fajar kuotanya habis Ya. buat kayu Sensei. Oke, oke, sip. Ya, ya, ya. Nggak apa-apa ya kalau kayak gitu. Makasih informasinya. Nah, ini saya mencoba membuat alternatif penerjemahan. Contohnya pada kalimat watashi no blueberry to no deai wa ima kara 30 nen hodo mae no 1983 nen, yang mulanya perkenalan saya bla 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 menjadi penemuan. Nah, bukan penemuan masalahnya ya. Penulis dengan blueberry adalah sekitar 30 tahun yang lalu, tepatnya tahun. Ya, ini juga bagus sih ya. Nah, DI ini ya bisa dibilang pertemuan juga, bisa dibilang perkenalan juga sebenarnya ya. Tapi bukan penemuan yang pasti ya. Ini punya Fajar juga bagus ya. Terus bertanya pada kalimat watashi to sato kumiaicho wa futari ninin sankyaku de blueberry no sanchika o susumeta no de aru. Mengembangkan daerah. Saya mencoba daerah Chiba yang dimaksud sensei. Bagaimana sebaiknya kalimat tersebut diterjemahkan agar pembaca mudah memahami maksud dari teks tersebut? Ya. Ya. Jadi ini mungkin bagian bahasa Jepangnya dengan bagian bahasa Indonesianya memang ada yang saya pindah-pindah begitu ya, menyesuaikan secara keseluruhan gitu. Jadi nggak kadang kita nggak bisa menerjemahkan satu kalimat berurutan gitu loh. Kadang harus dibaca dulu semua maksudnya apa, baru direproduksi ulang begitu gitu ya. Jadi kalau saya lihat di sini sebentar. Oh iya. Halo lah. Halo. Ya. Cek. Sorry, keputus. Iya. Oke, maaf. Ada sensei. Oke. Ya, jadi potongan yang diambil oleh Fajar itu sebenarnya belum selesai bahasa Indonesianya ya. Makanya jadi janggal. Harusnya sih ada lagi itu sebagai daerah penghasil blueberry gitu ya. Jadi ada bagian yang kalau diambil segini ya memang jadi bingung ya. Jadi memang ada proses penyesuaian yang saya lakukan dengan cara mencerna dulu satu paragraf misalnya ya, itu isinya tentang apa, terus saya reproduksi lagi dalam bahasa Indonesia dengan urutan yang mungkin beda dengan di bahasa Jepangnya. Dan memang proses penyesuaian itu ya kadang sudut pandang orang beda-beda. Jadi ada orang yang menilai penyesuaian ini oke, ada juga yang menilai bahwa ini kayaknya nggak efektif deh. Jadi macam-macam. Sulit untuk membuat semua orang puas dengan hasil kerja kita. Jadi ya yang bisa kita lakukan hanya menerima feedback ya, dan mencerminkan itu ke hasil pekerjaan kita, seperti itu ya. Jadi saya juga pernah bilang bahwa hasil terjemahan ini juga bukan berarti ini yang terbaik gitu ya, bukan. Kita cuma bisa berusaha mendekati yang ideal itu seperti apa, seperti itu. Terus ya, jika saya menerjemahkan teks asli, maka langkah awal yang saya lakukan membaca teks keseluruhan, betul ya. Lalu mencoba menerjemahkan kalimat-kalimat yang sekiranya tidak diketahui artinya. Jadi cari yang susah dulu ya kalau Fajar ini. Lalu mencoba menerjemahkan kalimat yang hanya tersedia di dalam teks asli dengan tidak menambahkan kalimat-kalimat lain terdahulu ya.
karena mungkin akan sedikit mempengaruhi hasil penerjemahan. Betul, idealnya seperti ini. Tapi kita juga, kalau yang saya hadapi, deadline, tengah waktu. Kadang kita punya cara yang ideal memang, tapi kadang nggak bisa kondisinya nggak bisa berkompromi gitu ya, harus cepat. Jadi mau nggak mau harus diproduksi, dicerna dengan cepat dan direproduksi ke dalam bahasa Indonesia dengan cepat juga ya, seperti itu. Sensei, Ya silakan. mungkin tadi maksudnya Fajar itu Mm-mm. kan di teksnya ada mention tentang daerah Chiba, Mm-mm. tapi di translate-nya ada Chiba gitu Sensei. Oh, ntar dulu. Mengembangkan daerah Chiba maksudnya. Oh, ada tanda tanyanya ya? Iya, maksudnya Oh. Sensei translate-nya kayak gitu. Oh, bukan. Enggak, itu di hasil akhirnya itu nggak ada sebenarnya. Yang ada tanda tanyanya ya? Iya, Iya. sorry. Itu tapi di PDF-nya ada Sensei. iya. Jadi itu PDF-nya sebenarnya saya ambil dari file waktu saya melakukan penyesuaian antara saya dengan klien gitu. Jadi ada catatan-catatan yang ditinggalkan oleh klien gitu ya. Nah itu belum saya hapus yang itu, maaf ya, jadi salah paham. Jadi ternyata betul itu ada ya. Sorry, belum dihapus itu. Ya, terima kasih. Terus dari Filio, kurang mengerti beberapa istilah pertanian ya, pitmos ya. Memang susah. Jadi ada sebagian yang saya tinggalkan, tidak saya terjemahkan gitu ya. Terus dari Gede, bentar ya, ini petugas ya, sebaiknya tidak perlu menggunakan petugas pada petugas penyuluh pertanian. Ya mungkin bisa ya, jadi pakai penyuluh pertanian begitu ya. Oke. Terus mungkin dapat diartikan sebagai pangkal, akar, leher, akar. Ya bisa. Saya nerjemahinnya apa ya waktu itu? Kumpulan akar. Kumpulan akar ya. Ya. Jadi ujungnya sebenarnya ya. Oke. Oke ya, terima kasih. Terus pitmos, lumut gambut ya. Ini lumut gambut ini itu dapatnya dari mana Gede? Google Sensei. Google ya. Nah itu dia, saya kadang juga saya khawatir kenapa saya tinggalkan sebagai, saya nggak terubah ya, pitmos itu hasil riset saya nggak memuaskan gitu loh. Khawatir nanti malah salah persepsi ya, jadi saya biarkan jadi pitmos seperti itu. Tapi kalau lumut gambut juga mungkin ini ya, karena saya nggak bisa lihat pitmosnya seperti apa gitu ya, di bukunya itu juga nggak ada gambarannya. Saya cari di Jepang, bahasa Jepangnya juga saya jadi nggak yakin juga gitu. Jadi makanya saya biarkan jadi pitmos. Terus kurang baik karena biasanya dalam teks bahasa pokok pembicaraan berada di awal ya. Oke. Dan menurut saya pokok pada Pak Satu ingin bercocok tanam di suatu tanaman, yaitu blueberry ya. Ya begini juga nggak apa-apa ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kita bisa menerjemahkan, hanya saja ketika menjadi bahasa Indonesia itu pasti sudut pandangnya banyak perbedaan pendapat di situ ya, dan itu nggak apa-apa. Terus improvisasi yang dilakukan sehingga penerjemahan tidak kaku ya. Oke. Terus ya, jadi memang saya juga melakukan penyesuaian. Salah satu proses penyesuaiannya adalah seperti menjadikan 1-2 kalimat gitu ya. Kadang ada seperti itu. Terima kasih. Terus ya, kalau Ninin Sangkyaku ya, ini yang disampaikan oleh Gede juga memang sulit ya.
Tapi intinya Ninin Sangkyaku itu ya bersama-sama gitu, melakukan sesuatu gitu ya, bekerja sama seperti itu. Jadi kita ambil konsepnya aja, inti dari konsepnya ya. Ya, terus kita lanjut ke yang lain dari Tegar. Ada nggak Tegar hari ini? Oke ya. Ya, oke, tentang penulis tadi udah, kami juga udah. Ingin mencoba cocok tanam, lebih baik diubah menjadi ingin mencoba bercocok tanam. Betul ya, sebaiknya harus ada bernya ya, biar lebih formal ya. Oke, terima kasih Tegar. Terus dari Rizky, oke, petugas penyuluh manajemen perhimpunan petani ya, memang agak sulit ya. Penyuluh serikat petani ya, itu juga jadi kendala saya sih waktu itu ya. Terima kasih Rizky. Terus istilah high bush yang mungkin diterjemahkan menjadi semak tinggi agar, nah ini masalahnya kalau varietas kan ya, ini entah varietas tanaman entah jenis ya. Jadi kalau saya khawatir kalau misalnya diterjemahkan ke secara jujur ya, seapa adanya, semak tinggi gitu ya, itu ya cek, sorry ya, maaf ya, aduh lagi jelek nih. Oke, apa masih bisa dengar? Bisa Sensei. Oke, makasih. Sorry ya. Ya tadi yang high bush ya, jadi makanya saya tinggalkan jadi high bush saja, karena saya khawatir nanti yang mencari tahu mengenai blueberry dari buku itu nggak nyampe ke informasi yang sumber informasinya gitu. Misalnya dia mau cari ini nih, mau cari di Google gitu ya, blueberry semak tinggi, takutnya nggak nyampe ke penjelasan yang ada di internet tentang blueberry jenis high bush ini gitu. Itu sebabnya kenapa saya tidak terjemahkan menjadi semak tinggi. Itu juga ada di hasil jenis-jenis penjelasan mengenai jenis-jenis blueberry yang ada di situ ya, di buku itu. Jadi untuk menghindari tadi ya, supaya si yang baca buku itu bisa cari di internet, bisa nyampe ke informasi yang dia inginkan gitu. Terus prediksi kendalanya membaca teksnya karena belum biasa dengan vertikal ya. Oke. Itu saya juga sama sih, kesulitan ya. Oke, silakan untuk yang mau berkomentar. Kalau kalian dapat kerjaan kayak gitu, gimana kira-kira perasaannya? Sensei boleh tanya dulu nggak Sensei? Boleh. Itu kan ada haiku sarete atau sareta ya, saya lupa. Itu kalau diterjemahin tuh sebenarnya apa sih Sensei? Haigu. Iya. Di mana tuh? Kalau nggak salah di bagian yang pertama. Di pertama ya. Ada Sensei di pertanyaan saya. Iya, di pertanyaannya gede Sensei. Di pertanyaannya gede ya, sebentar. Sebentar. Oh ini ya.
Haigu sarete kyunemme. Haigu sarete kyunemme. Sebentar. Itu. Intinya sih didampingi ya. Haigu sareru itu didampingi oleh petugas penyuluh tadi. Haigu sareru itu ya. Pendamping. Kalau haigu, kalau biasanya kalau di tag di dokumen imigrasi di Jepang, kalau kita punya keluarga yang akan dibawa ya, atau keluarga yang kita tanggung di Jepang, misalnya bawa istri anak ya. Nah, istri anak itu namanya haigusha. Ya, intinya pendamping gitu ya. Jadi haigu sareru itu ya didampingi oleh petugas penyuluh begitu. Ya. Oh, jadi bukan cuma buat pasangan suami istri ya, Sensei? Bukan, iya. Jadi secara umum ya. Oh iya. Oke. Makasih, Sensei. Ya, terima kasih sama-sama. Silakan yang lain. Nah, jadi di perkuliahan ini itu bukan hanya sekedar mengasah kemampuan menerjemahkan, tapi ya kita juga saling berbagi pendapat, berbagi sudut pandang mengenai bagaimana supaya kita bisa mencapai sebuah hasil kerja yang mendekati ideal begitu ya. Jadi sumber pengetahuan juga bukan dari saya aja, dari kalian juga ada sudut pandang kalian sebagai pembaca. Misalnya kalian dapat, misalnya kalian klien saya, gitu kan, dapat hasil terjemahan kayak gitu. Nah, gimana pendapat kalian sebagai seorang pembaca, sebagai seorang klien? Gitu juga nggak apa-apa. Cara belajarnya, cara memandang sebuah tugas itu bisa macam-macam, ya. Jadi di sini kita memperkaya diri supaya bisa lebih punya banyak sudut pandang ketika melakukan pekerjaan yang sama gitu ya. Silakan yang lain, kalau dapat pekerjaan kayak gitu kira-kira apakah sanggup? Terus terang waktu ngerjainnya saya menderita banget. Menderita. Tiap malam begadang. Tapi semakin menderita, happy endingnya tuh semakin happy. Oh gitu Sensei. Ya, iya dong. Semakin menderita itu semakin happy endingnya. Silakan yang lain mau berkomentar atau apa gimana? Sensei, saya mau bertanya, Sensei. Boleh, silakan. Itu yang kan tulisannya vertikal gitu, itu gimana tipsnya buat bisa baca lebih lancar gitu loh? Ya mungkin awal-awal mungkin nggak ini ya susah untuk menerima konsep itu di mata kita ya. Mau nggak mau ya harus baca sekali 2 kali ya. Nanti lama-lama juga terbiasa sih. Cuman itu membiasakan diri mau nggak mau ya. Kalau saya motivasinya ya karena kebutuhan ekonomi, jadi mau nggak mau harus biasa. Karena kadang motivasi itu ya membuat kita jadi punya skill yang tadinya nggak ada jadi ada gitu ya. Itulah ya. Jadi ya sama-sama. Jadi modal saya mengerjakan kerjaan itu benar-benar modal dengkul gitu loh. Jadi bukan berarti udah ada skill yang gimana, tapi ya dari dulu awal saya nerima pekerjaan terjemahan itu ya karena ada kebutuhan ekonomi. Jadi mau nggak mau harus survive gitu, harus switchnya harus on gitu. Mau nggak mau ya. Dan itu sampai kapanpun di level apapun bahasa Jepang kalian
Ya, mohon maaf. Sorry. Ya, bentar ya. Ya, oke. Sedikit lagi. Oke. Saya lanjutkan sedikit lagi ya. Jadi mau di level apapun bahasa Jepang kita itu, pertama, kebanyakan informasi yang ada di pekerjaan penerjemahan ataupun interpreting ya, itu biasanya banyak sekali informasi yang baru. Jadi mau nggak mau kita harus siap mentalnya gitu loh. Terus mau dimanapun level bahasa Jepang kita, itu pasti selalu akan diikuti oleh rasa insecurity ya. Selalu ada kekhawatiran, itu selalu menghantui kita ya. Takut nggak benar terjemahinnya, kalau takut nggak bisa memenuhi kriteria klien dan sebagainya. Tapi karena kalau saya motivasinya ya itu tadi, kebutuhan ekonomi. Jadi mau nggak mau harus menghasilkan ya. Jadi saya terima apapun pekerjaan, biasanya saya terima saya kerjakan secepatnya ya. Jadi pokoknya jadi intinya, walaupun targetnya misalnya dikasih tenggat waktu seminggu nih, itu kita nggak bisa makan bener-bener makan omongan itu gitu loh. Nih seminggu berarti saya bisa pakai waktu seminggu, nggak mungkin. Karena setelah proses penerjemahan itu kita perlu ada proses penyesuaian dengan klien gitu. Kita serahkan hasil pekerjaan kita, terus minta pendapat klien apakah udah cukup atau belum gitu ya. Jadi kalau kalian nanti ada kesempatan dapat pekerjaan menerjemahkan, udah ambil aja. Kalau menurut saya ambil. Kalau ngerasa nggak pede, semua tuh nggak pede, mau bahasa Jepangnya level apapun sama, pasti ada kekhawatiran itu. Nggak akan ada momen dimana kalian tuh udah merasa siap untuk menerjemahkan. Kalaupun ada itu momen itu, paling nggak momennya tuh udah terbiasa aja dengan momen-momen seperti itu gitu loh. Jadi bukan siap 100% tuh nggak ada ya. Adanya kalaupun ada ya terbiasa aja, level terbiasa ya, seperti itu. Jadi saya juga dari awal belajarnya otodidak, nggak ada, saya nggak pernah ada waktu kuliah, nggak pernah ada mata kuliah tentang penerjemahan, nggak ada. Kalian beruntung sekarang ada ya, zaman sekarang, karena memang ada kebutuhan seperti itu dari pasar ya, dari stakeholder. Jadi belajarnya saya pun otodidak, belajar modal dengkul ya gitu, cari lewat Google segala macam, dicari, dipakai seperti itu. Terus terakhir ini mengenai tugas untuk minggu depan, untuk seminggu ke depan ya. Tugasnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu mendengarkan audio, terus mencatat bahasa Jepangnya. Setelah dicatat, diterjemahkan, dan hasil terjemahannya diinputkan melalui Google Form. Ada yang mau ditanyakan dulu mengenai perkuliahan hari ini dan mengenai tugas? Sensei, saya mau nanya dulu, Sensei. Kan itu kan kita tadi menerjemahkan buku dari orang lain kan, Sensei? Itu boleh gak sih kalau misalkan kita tambahin catatan kaki gitu di bawahnya? Boleh banget. Menjelaskan. Boleh banget itu. Jadi saya pikir tuh harus kayak plek-plekan sama bukunya tuh kayak gimana tampilannya, terus harus diikutin gitu, Sensei. Saya pikir gitu. Enggak juga. Jadi gini, kadang memang ada tuntutan dari kliennya ya, nggak boleh ada footnote atau gitu ya. Tapi kalau intinya kan kita mau menjelaskan inti dari buku itu ya. Usaha yang kita lakukan itu macam-macam. Salah satunya dengan menyediakan footnote, dan itu oke banget, itu oke aja. Jadi bukan berarti nggak boleh. Tapi kadang kita juga harus menyesuaikan permintaan klien, itu aja sih. Kalau disuruh
nggak boleh, harus nggak ada footnote, ya mau nggak mau harus disimpan si footnote itu dalam bentuk yang lain. Cari alternatif yang lain, gimana caranya supaya bisa tetap menjelaskan hal yang sama di dalam wacananya gitu. Seperti itu kira-kira. Oke, makasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan mengenai diskusi kita hari ini atau mengenai tugasnya? Sensei, itu tugasnya UTS. Tugasnya UTS atau bukan ya? Tugas dulu aja dah. Ya. Kalau UTS-nya gimana sih? UTS-nya nanti nggak akan dadakan. Maksudnya nanti saya kasih tahu dulu, dan nggak mungkin saya ngasih sesuatu yang tiba-tiba gitu loh. Tidak akan menusuk kalian dari belakang, insya Allah. Insya Allah, nggak mungkin saya kayak gitu ya. Nggak usah khawatir. Baik, Sensei. Ya, nanti pasti saya kasih tahu. Nggak mungkin ini dadakan, nggak mungkin saya. Oke ya. Ada lagi yang dikhawatirkan? Oke ya, nggak ada ya. Baik. Kalau nggak ada pertanyaan, komentar atau yang lain, baik untuk hari ini saya tutup di sini. Mohon maaf tadi sempat disconnect berapa kali ya. Semoga bisa sama-sama belajar di momen ini. Terus untuk UTS nanti juga akan saya beritahukan rinciannya. Insya Allah nggak akan aneh-aneh ya, tiba-tiba disuruh apa gitu ya, nggak. Ya, nanti saya akan beritahukan selanjutnya. Untuk tugas selanjutnya nanti akan saya munculkan di Google Classroom di tugas ke-7. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Arigatou gozaimasu, Sensei. Ya, otsukare sama desu. Arigatou gozaimasu. Ya, terima kasih. Ya, saya tutup ya. Wih.